sedang bekerja di karyawan industri, yaitu saya sekarang sedang bersama Bapak tersebut. Baik Pak, maaf sebelumnya di sini saya mengganggu aktivitas Bapak dan mengganggu kegiatan Bapak sebelumnya. Maaf Pak, sebelumnya saya ingin tahu nama Bapak siapa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak adalah Muhammad Fauzi. Muhammad Fauzi. Umur Bapak sekarang udah berapa tahun Pak? Sekarang umur genap 46 tahun. 46 tahun. Bapak mempunyai berapa anak Pak? Kalau anak 3 orang. 3 orang. 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan. 1 orang perempuan. Yang paling besar udah kuliah Pak atau masih SMA? Kalau yang paling besar udah selesai SMA. Kalau yang nomor 2 udah tamat sekolah menengah pertama. Yang paling kecil tahun ini kalau nggak ada halangan masuk TK. Oh, berarti anak Bapak sudah besar semua ya Pak ya? Iya. Baik. Baik Pak, sebelumnya saya ingin tahu Bapak kerjanya di mana Pak? Kalau kerja Bapak di daerah Pekanbaru, tepatnya di wilayah Rumbai. Di Rumbai. Di situ Bapak kerjanya di pabrik apa Pak? Misal pabrik Indomie atau pabrik apa gitu Pak? Kalau jenis usaha tempat kerja Bapak tuh bergerak di bidang vulkanisir ban mobil. Itu tuh membuat pabrik ban atau mesin-mesinnya gitu Pak? Kalau masalah sistem kerja di pabrik itu dia di bidang mengolah ban mobil, menambah raginya. Kalau untuk daur ulang nggak sampai di situ, cuman untuk menambah ragi yang telah habis. Di situ berapa karyawannya tuh Pak? Kalau untuk sekarang jumlah karyawan itu udah berkurang, tinggal sekarang lagi 10 orang. 10 orang itu Pak ya Pak ya. Jadi Pak, berapa jarak antara tempat rumah Bapak ke tempat kerja tersebut? Kalau lokasi tempat kerja dari rumah ke tempat kerja itu berjarak kurang lebih 3 kilometer. 3 kilometer. Lumayan jauh juga ya Pak ya dari rumah ke tempat kerja tersebut. Kalau dibilang jauh, enggak lah, cuman kan naik kendaraan. Jadi Pak masuk sistem kerja di sana tuh dari pagi dari mulai jam berapa, terus pulangnya jam berapa pula Pak? Kalau sistem kerjanya tergantung bahan yang diproduksi. Kalau diproduksi itu banyak bahannya, berarti sistem kerjanya masuk cepat. Tapi kalau yang diproduksi itu cuma sedikit, itu sistem kerja untuk karyawan ini tidak dibatasi. Mau datang cepat boleh, mau datang lambat pun silakan. Penting pekerjaan itu selesai. Misalkan Pak barang tuh banyak mau dikelola, jadi Bapak dari rumah sekitar jam berapaan tuh Pak? Kalau pas lagi produksi banyak, itu berangkat dari rumah jam 6 pagi, nanti pulangnya jam 5 sore. Siap tak siap mau disiapkan juga tuh Pak barang tuh? Kalau masalah siapnya itu tergantung permintaan konsumen. Jadi barang tuh kalau setiap diolah dan dimasak terus langsung diimpor. Kalau masalah itu tergantung dari pihak konsumen yang mau dia diantar hari ini atau 2 hari akan datang, itu enggak masalah. Jadi gimana Bapak dengan sesama karyawan? Kalau masalah hubungan kerja dengan karyawan itu tergantung situasi. Kalau kerjaan itu banyak, berarti karyawan ini sistem kerjanya gotong royong. Bersama-sama Jadi Pak, apakah pernah bos Bapak tersebut kayak mengkonseling Bapak, misalnya Bapak salah melakukan pekerjaan, jadi Bapak dipanggil ke ruangannya untuk melakukan konseling tersebut Pak? Kalau masalah ada kesalahan pekerjaan itu bisa diatasi dengan sesama karyawan, cuman pimpinan perusahaan cuman mengasih arahan aja. Apakah bos Bapak tersebut sesama karyawannya itu baik kah atau antara pilih kasih? Kalau masalah
kebijaksanaan pimpinan terhadap karyawan itu tergantung posisi karyawan ini. Apakah dia sales, apakah dia supir, apakah dia operator. Itu istilahnya perhatian terhadap anak buah tuh ada istilahnya nggak sama. Oh, berbeda-beda berarti Ya, Pak ya. Jadi berarti bos ini menempatkan posisi karyawan ini sama rata, jadi tidak ada membeda-bedakan kalau ini bagiannya ini, tetap ini. Kalau dia salah, menanggung resikonya, seperti itu Pak. iya ya. Kan 10 karyawan tuh Pak, apa-apa aja bidangnya tuh Pak? Kalau bidang pekerjaan karyawan ini yang bagian produksi 3 orang. Orang bagian produksi. Ya, bagian baping 2 orang. Baping tuh apa ya Pak? Itu kalau baping itu istilahnya untuk melicinkan ban yang diproses. Itu ban yang udah bulat tadi tuh Pak? Ya, Dilicinkan. dibersihkan dulu dari kotoran tanah, lumpur. Nah, terus baru dikirim ke bagian pengeleman. Nah, setelah selesai dari bagian pengeleman, baru diarahkan ke bagian produksinya untuk dimasukkan ke dalam sejenis oven. Oh, oven. Kurang lebih panjangnya oven itu 6 meter, lebarnya 5 meter lebih. Panjang juga. Nah, Terus apa aja lagi tuh Pak pekerjaan karyawan tadi kan bagian konsumer, bagian apa sih produksi, ya, terus baping 2, ya, bagian pengeleman 2 orang, 2 orang, bagian gerenda tangan 2 orang, benda tangan 2 orang. bagian ADM 1 orang. 2 orang. Jadi Bapak masuk bagian di mana tuh Pak? Kalau Bapak bagiannya bagian produksi, Produksi. istilahnya bagian final. Final. Istilahnya penyelesaian sistem kerja tuh terakhirnya di bagian Bapak lah, ibarat itu bagian finishingnya. Misi. Baik Pak, selanjutnya apakah bos Bapak tersebut mempunyai karakter yang bersifat bertanggung jawab, disiplin, maksudnya apa yang karyawannya lakukan dia akan menanggung risiko apa yang dia kerjakan tersebut Pak? Kalau masalah disiplin atau tidaknya bos ini, itu tergantung karyawan juga. Kalau karyawannya mau menurut kata-kata bos pun enggak masalah bagi dia. Tapi kalau ada yang berbuat kesalahan, itu istilahnya dikasih peringatan sejenis SP1, setelah SP1, SP2, baru yang terakhir SP3. SP itu seperti sebuah peringatan gitu Pak? Iya, berbentuk tulisan maupun lisan. Oh, berarti dalam sebelum Bapak masuk di kerja tersebut, apakah bos tersebut membuat peraturan bahwa biasanya kerja di pabrik ini harus datang tepat waktu, disiplin, bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan? Ada Pak seperti itu? Oh, ada. Kalau masalah sistem peraturan pekerjaan itu memakai 2 peraturan. 2 peraturan. Yang pertama peraturan dari pemerintah, yang kedua aturan perusahaan. Kalau aturan perusahaan ini itu dibikin atas keseluruhan karyawan menyetujui. Seumpama kalian nanti terlambat 1 jam dari jam kerja masuk jam 8, tahu kalian masuk jam 9. Nah, nanti dipotong gaji kalian 1 hari ini 10%. Kalau karyawan semua setuju, ya enggak masalah. Tapi kalau yang namanya dari peraturan pemerintah itu harus diikuti sepenuhnya dari pihak perusahaan. Jadi Pak, misalnya kalau salah satu karyawan tersebut melanggar, kalau dipecat berarti siap tak siap harus terima berarti itu Pak ya? Itu tergantung kesalahan karyawannya. Kalau ibaratnya terlalu fatal, istilahnya nggak bisa lagi dikasih maaf oleh pimpinan, itu memang langsung dipecat. Tapi kalau masih ada toleransi pimpinan, ibaratnya itu nanti ada kesalahan dari produksi.
Nah, masalahnya setelah diselidiki, kita tahu kesalahan ini bukan dari karyawan, dari alat-alat industri tersebut. Nah, ada gangguan, macam istilahnya nanti kontaktornya ada yang meledak, otomatis kan mesin produksi itu berhenti. Nah, jadi itu karyawan tidak bisa disalahkan di situ, dari memang ada kesalahan teknis. Misalnya Pak, kalau memang betul-betul karyawan tersebut melakukan kesalahan fatal bukannya dari pabrik tersebut atau mesinnya rusak, terus karyawan tersebut dipanggil ke ruang pimpinan, itu tuh dilakukan konseling atau langsung udah kamu saya pecat aja, saya tidak terima alasan apapun. Kalau masalah kesalahan tadi, itu pun pimpinan tuh nggak bisa langsung mengatakan kamu saya pecat hari ini, tidak bisa. Dia harus konsultasi dulu dengan personalia. Nah, jadi kalau kata personalia, nggak usahlah kita pecat aja, kita bina aja dulu karyawan nih. Kalau pimpinan menerima, ya nggak masalah. Oh, berarti ada kayak dispensasinya berarti ya ada kemudahan dulu, istilahnya pimpinan ini harus ngasih dulu apa terhadap personalianya. Ditengok dulu betul-betul nggak dia melakukan kesalahan tersebut. Iya. Kadang kan sesama karyawan kantor ini kan Pak, pasti di dalam pabrik itu pasti ada orang yang nggak suka sama kita, yang iri-iri pasti ada kan Pak. Kalau masalah iri atau tidaknya itu tergantung karyawan itu sendiri. Kalau dia merasa dia tuh kerjanya sistem bersama, nggak masalah. Tapi kalau yang namanya dalam hal pekerjaan, sedikit banyak tuh orang karyawan ini cemburu tuh ada. Iya pasti ada, Nah, pasti ada, tapi nggak merata, nggak satu orang atau dua orang. Itu pun pimpinan tahu mana yang karyawan yang betul-betul kerja, mana yang karyawan mencari muka, pimpinan tuh tahu. Nah, nama pabrik Bapak tuh punya nama tersendiri kan, misalnya Pak PT CV Mandiri Jaya itu Pak Bapak kerja. kalau tempat Bapak kerja ini jenis usahanya sejenis UD, usaha dagang Gunung Timur. Nah, Itu dikelola perusahaan sendiri atau masih pemerintah yang mengelola tuh Pak? itu ibaratnya itu perusahaan tuh swasta punya, pribadi lah. Berarti usahanya sendiri berarti Pak ya? Iya betul. Menanam saham sendiri. Iya. Oh, jadi itu Bapak ada berapa lama kira-kira kerja di PT tersebut Pak, usaha dagang tersebut? Kalau dihitung lama kerja, dibilang lama. Mulai tamat sekolah menengah atas tahun 94 sampai tahun 2022. Berarti kalau di total tahun itu hampir 28 tahun. Mulai dari bujangan lah sama sekolah. Oh, berarti Bapak dulu ngerantau berarti tuh Pak? Ya, merantau. Tahu lah kalau tamat sekolah ini kalau kita nggak ada biaya untuk kuliah ya kerjalah untuk mengurangi beban orang tua. Berarti Bapak betah di sana, berarti pimpinannya baik berarti kan Pak? Bisa jadi baik, bisa jadi karena istilahnya kita bekerja tuh untuk mencari nafkah, bukan untuk mencari yang macam-macam. Iya, tapi kan termasuk lama juga kan ya. jarang orang yang betah di tempat kerja tersebut. Itu yang betah tuh seleting bapak aja ada 4 orang nggak salah tuh. 4 orang. Orang banget Bapak ya. Selebihnya tuh masih muda-muda Pak yang sekarang. Kalau yang selebihnya itu dibilang muda enggak, cuma udah berkeluarga semua. Cuman ya masuknya ada yang tahun 2000, ada yang tahun 2010. Tapi yang paling lama bapak lah sama kawan tuh 4 orang. Yang banyak puluhan tahun ya di situ. Yang mulai tahun 94. Di situ pekerjanya cowok semua Pak atau ada cewek? Kalau masalah pekerjaan itu semuanya ditangani oleh pihak laki-laki. Oh, laki-laki Cowok
Tapi kalau bagian cewek itu bagian ADM aja. Oh, cewek itu bagian ADM. Bagian kantor. Kantor. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktu dan perhatiannya Bapak mau saya wawancarai atas pekerjaan Bapak. Maaf sebelumnya Pak, misalnya kalau ada salah kata, saya mohon maaf ya Pak. Ya kalau itu sama-sama lah. Ya Bapak, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit dulu ya Pak. Ya, ya.